Hai, perkenalkan nama saya Diah Ana Fauziah, salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tips bagaimana budidaya tanaman jeruk yang baik dan benar. Pertama-tama, kenapa sih kita harus belajar cara budidaya tanaman yang baik dan benar? Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi dan beriklim tropis. Karena itu, potensi alam tersedia berlimpah, terutama dalam sektor pertanian. Keanekaragaman hayati itu seharusnya menjadikan Indonesia menjadi negara adidaya yang mampu menguasai pasar dunia, terutama dalam sektor agribisnis. Tapi pada kenyataannya justru sebaliknya, sektor agribisnis belum dapat digarap secara maksimal. Teknologi dan informasi diperlukan para pelaku sektor agribisnis agar produknya mampu bersaing dengan produk non-pribumi, terutama buah impor. Untuk menghasilkan buah yang unggul, tentunya diperlukan pengalaman dan ilmu yang cukup. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana budidaya tanaman jeruk yang baik dan benar. Sebelum melakukan penanaman, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, yaitu pemilihan lokasi penanaman. Tanaman jeruk akan tumbuh subur pada daerah yang memiliki suhu sekitar 25-30 derajat Celcius, serta curah hujan tidak lebih dari 100-1200 mm per bulan, dengan kelembapan udara sekitar 50-85%, atau minimal 3 bulan kering. Untuk ketinggian lokasi menyesuaikan dengan jenis jeruk yang akan kita tanam. Namun pada umumnya jeruk akan tumbuh subur pada daerah dengan ketinggian sekitar 0-1200 mdpl. Penanaman dilakukan di tempat yang terbuka sehingga tanaman jeruk mendapatkan sinar matahari yang cukup dan tidak terhalang oleh pohon lain. Tanah yang biasa digunakan untuk penanaman yaitu tanah yang gembur, memiliki banyak kandungan bahan organik, serta memiliki pH sekitar 6-7. Terdapat juga irigasi dan drainase yang baik. Pemilihan lokasi yang tidak sesuai biasanya akan menyebabkan kulit jeruk tebal serta rasa tidak manis. Setelah pemilihan lokasi, yang selanjutnya yaitu pemilihan bibit. Pilihlah bibit yang bebas dari hama dan penyakit serta memiliki kesamaan sekitar 95% dengan induknya. Lihat juga pertumbuhan bibit seperti daun yang lebat dan berwarna hijau, batang yang kuat dan tidak goyah saat diangkat, serta memiliki akar tunggang dengan ukuran sedang dan banyak serabut-serabut akar. Untuk lebih mudah, kamu bisa membeli bibit yang sudah memiliki sertifikat di penangkaran bibit. Selain memilih bibit yang unggul, pemilihan varietas yang banyak diminati oleh pasar juga hal penting. Dan yang terpenting yaitu, pilihlah jenis jeruk yang memiliki harga yang stabil serta diminati oleh banyak pasar. Tanaman jeruk biasanya ditanam di awal musim penghujan, sekitar bulan Oktober sampai Desember. Yang pertama yaitu, buatlah lubang tanam dengan ukuran 30x30 cm. Perhatikan juga jarak tanamnya, biasanya sekitar 5x5 meter. Selanjutnya, masukkan pupuk kandang hingga memenuhi 1/4 bagian lubang tanam. Kemudian campurkan dengan segenggam pupuk NPK. Setelah itu, letakkan bibit pada lubang tanam dengan posisi tegak berdiri. Selanjutnya, uruk dengan tanah dan padatkan atau tekan pada setiap sudut hingga posisi bibit tidak goyah. Setelah itu, lakukan penyiraman. Jangan lupa lakukan kontrol secara rutin. Setelah mengetahui bagaimana cara menanam yang baik, tahap selanjutnya yaitu perawatan dan pemeliharaan. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Pencahayaan dan penyiraman. Tanaman jeruk memerlukan cahaya matahari setidaknya 5 jam dalam sehari. Untuk penyiraman bisa dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Yang kedua yaitu pemupukan.
Pemupukan bisa dilakukan dengan memberikan pupuk NPK setidaknya 4 bulan sekali dengan dosis 25 gram per tanaman. Dosis bisa ditambah seiring bertambahnya umur menjadi 50 gram per tanaman, 100 gram per tanaman, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan agar ranting tidak saling berhimpit dan bersinggung. Pemangkasan juga dilakukan agar tanaman terlihat lebih rapi. Yang keempat yaitu pembasmian hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman jeruk biasanya adalah kutu daun. Daun dan ranting yang diserang hama sebaiknya segera dipotong agar lebih aman langsung dibakar. Pembasmian juga bisa dilakukan menggunakan insektisida. Yang perlu diperhatikan adalah saat penyemprotan jangan sampai insektisida mengenai buah. Selanjutnya yaitu penanganan panen. Pemanenan pada buah jeruk biasanya dilakukan saat buah sudah masa optimal. Biasanya ditandai dengan apabila buah dipencet menggunakan tangan, buah sudah tidak terlalu keras. Hal ini dikarenakan kadar air pada buah jeruk sudah meningkat. Pada beberapa jenis jeruk ditandai dengan perubahan warna kulit dari hijau menjadi kekuningan. Apabila dilihat dari segi usia, biasanya sekitar 28-36 minggu tergantung varietasnya. Pemetikan pada buah jeruk dilakukan menggunakan gunting. Penggunaan gunting bertujuan agar tangkai buah tidak rusak. Buah-buah yang sudah dipanen biasanya diletakkan pada box-box yang terbuat dari kayu. Yang terakhir yaitu penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen berkaitan erat dengan pemasaran dengan target pasar yang dituju. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sortir buah menurut ukuran dan kualitas. Pisahkan buah jeruk yang memiliki kualitas baik dengan buah jeruk yang busuk atau cacat. Yang kedua, sebelum melakukan pengiriman, simpan buah jeruk di tempat yang sejuk dan bersih. Biasanya buah jeruk dapat disimpan di dalam ruangan dengan suhu sekitar 10-12 derajat Celcius atau di dalam ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang terakhir, lakukan pengemasan. Pengemasan yang baik dan menawan akan membuat nilai jual jeruk bertambah. Nah, itulah tadi tips bagaimana budidaya tanaman jeruk yang baik dan benar yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.